Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Komara Zulfikor, salah seorang praktisi talent mapping. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Anda bagaimana gambaran sesi feedback dari hasil assessment talent mapping. Setelah kita melakukan assessment, kita akan mendapatkan gambaran kepribadian kita secara mendalam, di mana pola pikiran kita, pola perasaan kita, pola perilaku kita yang alami akan tergambar dengan hasil assessment. Selanjutnya, dengan hasil assessment akan mengungkapkan potensi kekuatan kita yang paling dominan yang ada dalam diri kita, yang mungkin kita kembangkan di masa depan. Sebab setelah kita mengetahui potensi kekuatan dari bakat-bakat kita, maka kita akan melakukan aktivitas produktif itu dengan perasaan bahagia, mudah kita mengerjakannya, dan kita akan semakin unggul di bidang kerja kita. Sehingga memberikan kemanfaatan yang lebih di mana kita beraktivitas. Teman-teman sekalian, ketika Anda telah melakukan assessment talent mapping, kita akan mendapatkan gambaran 34 bakat yang ada. Sehingga dengan memahami 34 bakat, selanjutnya kita fokus dengan 7 bakat kuat kita, ditambah dengan 7 bakat pendukung kita. Maka dengan seperti itulah akan lahir karakter spesifik dan unik dari seseorang. Masing-masing kita akan berbeda. Nah, sehingga kita akan fokus dengan bakat kuat kita dan bagaimana kita mensiasati bakat lemah kita. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bakat kuat kita, bakat pendukung kita, dan bakat lemah kita, maka kita akan diberikan gambaran bagaimana sebaran di peta bakat kita. Nah, dengan mengetahui peta bakat kita, kita akan mendapatkan karakter spesifik model apa kita. Nah, di dalam peta bakat ini akan kita lihat apakah kita dominan di thinking talent, yaitu bakat-bakat kita yang kuat dalam berpikirnya. Kemudian kita akan melihat apakah striving talent, apakah kemudian kita influencing talent, atau kemudian sebaran bakat kita juga ada di relating talent. Nah, perpaduan bakat-bakat itu akan menggambarkan sisi kepribadian unik kita. Selanjutnya, setelah kita melihat gambaran di peta bakat, kita akan menemukan potensi kekuatan kita, di mana dari hasil perbaikan atau dari hasil perpaduan antara bakat dan potensi serta kelemahan kita, maka akan melahirkan potensi-potensi kekuatan yang kita miliki. Kita nanti akan bisa memilih dari potensi kekuatan kita itu yang mana yang akan kita kembangkan di masa depan. Selanjutnya setelah itu kita akan mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang bakat kuat kita dan kemudian dibandingkan dengan pengakuan kita. Apakah selaras antara bakat yang ada pada diri kita dengan pengakuan-pengakuan yang kita lakukan dari aktivitas produktif. Maka dengan demikian kita akan melihat strength tipologi kita. Di mana setelah kita melihat gambaran di situ, kita akan menemukan personal branding yang kita punya. Di personal branding ini
kita akan betul-betul merasakan, oh iya, disinilah branding pribadi kita yang mungkin kita kembangkan, yang kita akan bisa lakukan di masa depan, yang selaras dengan bakat-bakat yang kita miliki. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan rancang bangun proses perjalanan kita ke depan. Apa yang akan kita lakukan? Misalkan sebagai seorang pribadi, kita bisa memberikan gambaran terhadap diri kita, apa sih yang akan kita lakukan di masa depan? Ilmu apa atau pengetahuan apa yang harus kita tambahkan kepada diri kita agar bakat dan potensi kita bisa berkembang lebih baik. Kalau Anda seorang siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, Anda bisa memilih jurusan apa yang sesuai dengan bakat dan potensi yang paling baik dari diri Anda. Sehingga kita tidak akan menemukan kasus salah jurusan yang banyak hari ini terjadi. Kalau Anda misalkan seorang praktisi atau orang pekerja yang bagaimana kemudian meningkatkan karir Anda akan melihat sisi kepribadian unik Anda, potensi kekuatan Anda untuk semakin berkembang, memberikan manfaat yang lebih banyak di mana Anda beraktivitas. Jika Anda sebuah keluarga, Anda akan lebih bisa mengenal pasangan hidup Anda, kepribadian uniknya, dan kemudian bisa bersinergi membentuk visi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.